Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita pelajaran IPS kembali lagi di kelas 8 ya. Anak-anakku semuanya, walaupun kita masih tetap pelajarannya seperti ini, kita tetap stay di rumah, tapi kita tidak boleh keluar disalahgunakan ya anak-anakku semuanya. Tetap sehat ya di rumah, makan yang banyak, jaga kesehatan ya anak-anakku semuanya. Hari ini kita tetap pelajaran IPS yang berjumpa dengan Bu Ula Asfida Alma. Anak-anakku semuanya, sudah disiapkan buku IPS-nya, buku paket, buku kementerian, kemudian alat tulis menulisnya sudah. Nah, kalau sudah siap, mari bisa kita mulai pelajaran kita hari ini. Ya, sudah semua ya? Oke, anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa dulu bersama-sama. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sudah siap ya? Oke. Anak-anakku semuanya, hari ini kita pelajaran IPS kelas 8 tetap di bab 3. Bab 3 nanti kira-kira kita kurang lebih 1,5 bulan ya mempelajari bab 3 ini saja ya. Nggak usah bosen, nggak usah ya jenuh ya, memang seperti ini keadaannya, harus kita terima, kita buat santai saja. Anak-anakku semuanya, bab 3 pelajaran IPS ini judulnya tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan ASEAN. Itu adalah judulnya. Kemudian KI-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang selanjutnya adalah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori ya. Seperti itu. Itu adalah KI-nya. Oke, next. KD-nya memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. KD selanjutnya menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Itu tadi adalah KI dan KD-nya. Next. Bab 3 anak-anakku, bab 3-nya tentang judul tadi, yaitu yang A, keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Tuh. Nah, ini yang pelajaran minggu kemarin, yaitu adalah kita menerangkan tentang keunggulan dan keterbatasan. Yang diunggulkan apa dan yang keterbatasan apa dalam permintaan dan penawaran. Kemarin sudah ya. Terus pengertian pelaku ekonomi. Sudah ya? Itu pelajaran minggu kemarin.
Oke. Pelaku ekonomi yaitu individu atau kelompok atau lembaga yang terkait dalam proses kegiatan ekonomi, itu adalah pelaku ekonominya. Kemudian pelaku ekonomi itu sendiri terbagi menjadi 3, ada yang produsen, ada distributor, ada konsumen. Itu sudah Bu Ula terangkan minggu kemarin, hari Rabu minggu kemarin. Ada produsen, ada distributor, ada konsumen. Itu sebagai pelaku ekonomi. Dan setiap pelaku ekonomi dapat berperan sebagai ketiganya, bisa berperan sebagai produsen, bisa berperan sebagai distributor, bisa berperan sebagai konsumen. Ya, seperti itu. Bisa dipahami konsep ini, pelaku ekonomi bisa ketiga-tiganya. Bisa ya anak-anakku? Oke, lanjut. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ini peran pelaku ekonomi dalam perekonomian itu apa saja? Pelaku ekonomi tadi yang tadi ada produsen, ada konsumen, ada distributor. Ya. Ini yang pertama, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. 1, sebagai rumah tangga keluarga. Peran yang kedua adalah rumah tangga produsen. Yang kedua-duanya bisa disingkat. Kalau rumah tangga keluarga itu singkatannya adalah RTK, rumah tangga keluarga. Kalau rumah tangga produsen itu adalah RTP, rumah tangga produsen. Nanti yang kita bahas hanya minggu ini adalah RTK-nya saja. Bisa ya? RTK dan RTP, rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. Oke, next. Anak-anakku semuanya, peran pelaku ekonomi dalam perekonomian tadi ada disebutkan ada 2, RTK dan RTP. Itu kalau saya buat sebagai sistem seperti ini. RTK-nya ada 2 yaitu RTK rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen. RTK dan RTP. Satunya K keluarga, yang satunya P adalah produsen yang memproduksi. Oke? Anak-anakku semuanya masih tetap di pelajaran IPS ya. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian rumah tangga keluarga atau konsumen RTK. Rumah tangga keluarga atau konsumen ini ada 3. Satu, rumah tangga keluarga umumnya memiliki kegiatan ekonomi yang utama atau berperan sebagai konsumen. Namun rumah tangga keluarga dapat pula berperan sebagai produsen atau distributor. Bisa dipahami kata-kata ini anak-anak? Rumah tangga keluarga RTK umumnya memiliki ekonomi utama. Ekonomi utamanya apa? Berperan sebagai konsumen. Ekonomi utamanya apakah dia itu menghasilkan di rumahnya itu menghasilkan sesuatu atau dia hanya sebagai konsumen saja? Ya, itu yang dimilikinya. Namun rumah tangga keluarga dapat pula berperan sebagai produsen atau distributor. Ketika rumah tangga ini memiliki suatu produk, bisa dikatakan rumah tangga itu memiliki penghasilan dari produk tersebut. Contohnya kalau ketika di rumahmu ayah bundamu memiliki hasil karya gedok pisang. Nah, gedoknya itu bisa dijual. Itu berarti keluarga kalian itu memiliki kegiatan ekonomi sebagai produsen. Atau keluarga kalian memiliki income atau pendapatan kegiatan ekonominya sebagai distributor. Kalau distributor berarti hanya menyalurkan saja. Seperti itu. Bisa paham ya? Entah itu apa aja barangnya, produknya apa saja. Nggak harus
gedok pisang ataupun bikin bakso atau bikin jus. Nah, bikin jusnya itu dijual sendiri apa hanya didistribusikan, dititip-titipkan ke toko kelontong atau ke warung-warung, itu bisa aja, itu sebagai produsen. Bisa dipahami konsep ini ya? Oke, lanjut. Itu yang pertama, RTK yang pertama. Kemudian RTK yang kedua sebagai konsumen. RTK membeli berbagai barang kebutuhan seperti beras, sabun, baju, motor, dan rumah. Rumah tangga konsumen sebagai berbagai barang, membeli berbagai barang lah, kebutuhan rumah tangganya. Rumah tangganya itu membeli beras, membeli sabun, membeli sepeda motor, membeli rumah, membeli mobil. Itu RTK posisinya rumah tangga keluarga. Rumah tangga itu fungsinya adalah sebagai konsumen atau membeli atau membutuhkan. Bisa dipahami ya? Membeli apa saja ya, kebutuhan rumah tangga banyak. Ada sabun, sabun mandi, sampo, kemudian beras, minyak, dan lain-lain. Pokoknya banyak ya. Apakah butuh motor? Kalau butuh ya beli. Apakah butuh rumah? Kalau butuh dan uangnya ada ya beli rumah. Seperti itu. Bisa dipahami ya, RTK sebagai apa? Posisinya sebagai konsumen. Kalau tadi yang pertama RTK sebagai RTK-nya mempunyai produk, mempunyai hasil yang bisa dijual. Bisa dipahami RTK yang pertama dan RTK yang kedua ya? Bisa ya? Oke, lanjut. Ini adalah RTK yang ketiga. Peran lain dari RTK diantaranya adalah sebagai berikut. Ini peran yang ketiga dari RTK. 1A, sebagai pemakai barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jelas RTK itu butuh. Kalau nggak butuh namanya nggak hidup. Butuh makan, butuh beli sabun, butuh beli minyak, butuh beli pakaian, itu kebutuhan rumah tangga. Kebutuhan yang harus kita penuhi. Ketika kita tidak bisa memenuhi, namanya ya belum bisa mencukupi kebutuhan. Itu yang A. Sebagai pemakai barang-barang dan jasa. Kalau jasa apa? Oh, ada yang orang yang jual jasa. Oh, buka laundry. Oh, buka apa itu namanya, jasa air minum atau Gojek, GoFood, itu jual jasa. Bisa dipahami ya? Kalau jual jasa itu dia hanya menyiapkan skillnya saja. Oh, ini laundry, berarti dia buka laundry untuk setrika, untuk mencuci. Gojek itu dia butuh sepeda motor sebagai modalnya. Kemudian ada orang yang order diantarkan, itu adalah apa Nana? Bisa memenuhi kebutuhannya rumah tangga ketika itu butuh pergi. Kalau dia nggak memiliki sepeda motor, kalau dia nggak memiliki sepeda kan dia butuh ke tempat tersebut. Bagaimana bisa tercapainya? Kalian di rumah mau ke sekolah, mempunyai kebutuhan ke sekolahan. Ngapain ke sekolahan? Ambil rapot, bayar SPP, ambil buku di sekolahan. Nah, ketika kebutuhanmu yang mau ke sekolahan bisa terpenuhi, bagaimana? Apakah kalian dari rumah ke sekolah naik sepeda? Oke, berarti bisa dipenuhi dengan sepeda. Kalau nggak ada sepeda, oh diantar sama orang tua, oke, berarti butuh sepeda motor orang tua kalian. Berarti sepeda motor adalah alat untuk memenuhi kebutuhan kalian dari rumah ke sekolah. Bisa dipahami? Ketika kalian sepeda motor nggak punya, akhirnya bagaimana?
bisanya memenuhi kebutuhan kalian itu dari rumah ke sekolahan itu. Saya butuh ke sekolahan, ngapain ke sekolahan? Ambil buku paket, membayar SPP, mengambil rapot. Nah seperti itu. Caranya apa? Kita pakai aplikasi Gojek. Buka Gojek, antarkan saya, rumahnya mana, asalnya mana, tujuannya mana. Udah di Gojeknya datang, kemudian diantarin sama Gojeknya, bisa memenuhi kebutuhannya itu. Berarti kita butuh aplikasi itu, kita butuh Gojeknya. Bisa dipahami yang A? Oke, lanjut. Yang B, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Ketika kita di RTK, rumah tangga keluarga ini, kita ingin membantu melancarkan peredaran barang dan jasa. Berarti kita punya barang, berarti kita punya jasa. Barang kita apa yang kita miliki? Oh, kita jual air minum galon, kita jual GoFood, makanan, gitu. Berarti kita jual jasa. Jasa apa? Jasa nganter barang, memperlancar. Ketika barang kita bisa sampai tujuan, ketika kita bisa mengantarkan orang sesuai dari aplikasi yang diminta, kita puas kan? Puas. Konsumen puas, kita yang membantu memperlancar barangnya juga puas. Yang biasa beli di Shopee, yang COD-an, yang biasa GoFood, Gojek, ini tahu ini memperlancar peredaran barang. Kalau barang kalian nggak ada yang nganter, barangnya tetap di rumah aja, nggak laku, uang nggak berjalan. Kalau uang nggak berjalan, nggak ada pemasukan, barang tetap uangnya nggak nambah. Seperti itu. Bisa dipahami ini ya. Yang B sudah. Kemudian yang C, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Yang C ini kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Anak-anak, semua produk yang dijual di pasaran itu, baik itu makanan, minuman, kosmetik, itu semuanya harusnya itu harus izin dari Badan POM. Izin makan, izin ini, oh ini sampai kadaluarsanya kapan, bisa dimakannya kapan, bisa dipakainya kapan kosmetik ini, baik bedak, lipstik dan lain sebagainya, itu semuanya harus izin dari Badan POM. Halal enggak produknya? Dipakai orang muslim bisa enggak? Seperti itu. Makanan dan kosmetik yang harus ada perlindungan dari konsumen. Harus izin dulu. Izinnya bayar, ya izinnya melalui prosedur yang ada di perizinannya di Badan POM. Ya. Karena apa? Kalau sudah nanti sama Badan POM, kita mengajukan ke Badan POM, di sana ada yang menguji sendiri dari makanan itu layak enggak untuk diedarkan. Kalau sudah kadaluarsa ya enggak boleh edar. Kalau produknya bisa bahaya untuk tubuh manusia, bahaya untuk yang makan, itu ya enggak boleh edar sebetulnya. Itu ya. Pemerintah pasti mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri tentang perlindungan daripada konsumen. Ketika kita beli makanan di supermarket gitu ya, di mall gitu, itu pasti ada tulisannya seperti itu, yang produk kemasan loh ya, bukan yang siap saji loh. Kalau yang siap saji nggak bisa dibawa ke Badan POM, sesuk wis kadaluarsa, wis udah basi lagi, nggak bisa dimakan kalau yang siap saji. Ya, seperti itu ya anak-anak. Yang C bisa dipahami ya. Kemudian yang D berperan
menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Berperan menaikkan atau menurunkan. Menurunkan apa? Tentunya kalau menaikkan dan menurunkan pasti adalah harga. Harga apa? Faktor-faktor produksinya. Faktor produksi itu apa saja? Yaitu dari bahan-bahannya, bahan-bahan produksi, kemasannya, packingnya, proses produksinya. Itu adalah faktor-faktor produksi yang akan mempengaruhi daripada menentukan harganya. Bahan bakunya berapa, kemudian diolah, diproduksi, kemudian dikemas, kemudian kemasannya itu. Nah, melalui rentetan ini semua akan menentukan berapa harganya yang akan dijual di pasaran, berapa keuntungannya. Nah, itu RTK. RTK berperan menaikkan dan menurunkan daripada faktor-faktor produksi. Kita kalau mau menekan, mau mengambil keuntungan yang banyak, ya kita tekan biaya seminim mungkin untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya kalau kita mau menentukan harga ini. Proses produksinya ya ditekan harganya, bahan bakunya ya ditekan seminim mungkin untuk menghasilkan harga yang pantas dijual di pasaran. Oke, seperti itu ya anak-anak. Bisa dipahami yang D? Oke. Anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini hanya cukup di sini. Hari ini Bu Ula tidak ngasih kalian tugas, tidak ngasih kalian aktivitas di rumah, enggak. Cuma tugasnya adalah kalian membaca buku paket bab 3 saja. Silakan dibaca. Mulai yang A itu aja dulu ya. Itu aja. Terima kasih, saya doakan kalian di rumah tetap sehat, jaga kesehatan, jaga kondisi kalian, baik kalian dan keluarga saya doakan sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.